dicari satu tempat di mana media itu atau budaya populer secara umum ya tidak mengikuti tidak mengikuti kemauan publik, tapi ikut mendidik publik itu untuk tercerahkan, untuk terintelekkan dan sebagainya. Kalau yang terjadi sekarang, media itu berperan sebaliknya. Ketimbang mendidik publik, dia membodohi publik. Ketimbang mencerahkan, dia menggelapkan gitu. Iya kan? Karena hal-hal yang substansial yang tadi itu muatan pengetahuan yang serius, yang benar, yang rasional itu kan nggak mau terlebih media itu pakai itu, nanti bangkrut, kena rating turun kan ya. Nah sekarang contohnya kan TVRI mau berserius-serius nampilin budaya tradisional, pengetahuan lokal gitu kan. Nggak ada yang nonton. Jadi TVRI itu boleh dikatakan tidak ada yang nonton sekarang. Jadi rating itu menurut survei itu hampir kita boleh mengatakan ratingnya 0. Nah seperti itu, ini contohnya. Tapi ya upaya mungkin bisa dilakukan dengan cara tadi itu. Kita harus mencari ruang-ruang baru gitu ya agar pengetahuan substansial itu bisa berkembang. Yang jadi kekhawatiran yang paling khawatir kita sekarang itu justru gini ya, dunia perguruan tinggi yang diharapkan bisa mengembangkan hal-hal yang serius, substansial, logis, rasional dan sebagainya, justru sekarang ikut-ikutan budaya populer. Coba aja tanya ke mahasiswa, siapa ahli multimedia? Nah, mahasiswa itu kan menunjuk pada orang tertentu kan ya. Bahkan dosennya juga begitu. Nah, jadi saya rasa ini berat tantangannya untuk melakukan itu. Saya kira begitu, Mas Bastian. Saya Riptono dari Purwakarta ya. Sangat menarik Pak ini kuliah kita tentang budaya populer yang sebenarnya lagi wabah, lagi menginfluence seluruh lapisan masyarakat kita, baik di grassroots maupun di katakanlah tadi saya sangat khawatir juga ketika mahasiswa yang mudah terprovokasi gitu ya. Tapi saya mau minta bertanya tentang budaya instan. Mengapa masyarakat kita itu pengennya yang mudah-mudahnya saja, gitu. Belajar agama pengen yang mudah, gitu, yang instan. Lihat juga belajar apapun pragmatisme di mana-mana gitu. Pokoknya bagaimanalah kita untuk kita itu tidak mau mengikuti proses alur yang benar gitu. Ketika pengen menjadi pejabat dengan kita pengen S2 atau S3 dengan segini sudah itu dari mana kira-kira saat itu kita ini menarik nih pertanyaannya karena saya tadi memang tidak bisa menjelaskan lebih komprehensif ya. Itu tadi yang saya jelaskan sebagai relasi subjektivitas. Maksudnya subjektivitas itu agama itu membentuk diri kita ya sebagai seseorang. Itu yang disebut dengan diri kita gitu. Seseorang seperti apa? Seseorang yang sesuai dengan ajaran-ajaran keislaman kan. Agama Kristen mungkin juga begitu gitu. Membentuk umatnya menjadi diri-diri yang sesuai dengan ajaran Kristen gitu. Nah negara kan juga begitu, membentuk diri kita, diajarkan disiplin, diajarkan dihafal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kan mengajarkan kita menjadi diri yang mempunyai jiwa nasionalisme gitu. Yang jadi masalah, budaya populer itu juga menjadikan diri kita sebagai subjek. Dia mengajarkan kita juga bermacam-macam hal, dari mulai yang banal sampai hal yang substansial. Sehingga banyak sekali literatur yang menjelaskan bahwa budaya populer itu seakan-akan sudah menjadi sekolah kedua bagi anak-anak kecil, sedaya SMP dan sebagainya. Karena disitulah mereka belajar etika, etiket, belajar mengenai baik buruk, mengenai benar salah dan sebagainya, pantas tidak pantas. Mereka belajar di media, bukan di sekolah.
Nah, jadi artinya saya rasa budaya populer lah yang mengajarkan kita atau membentuk diri kita menjadi orang yang instan. Tadi udah katakan ya, barangkali agama mungkin mengajarkan kita menjadi orang yang tidak instan. Karena kita ambil contoh di dalam kelas-kelas pesantren, nah misalnya di pesantren itu kan sangat ini ya, harus melewati makam-makam panjang sekali sehingga seseorang baru bisa dicap misalnya kiai atau ustaz. Itu panjang sekali jalan. Ujian-ujiannya panjang dan berat kan ya. Nah, kalau kita dibentuk oleh agama, rasanya kita tidak akan mungkin menjadi manusia instan. Karena kita menganggap instan itu sebuah dosa kan ya. Mengapa dosa? Saya menganggap diri saya pakar, padahal tidak. Itu kan dosa kan sebenarnya. Nah, budaya instan kan mengajarkan kita begitu. Kita populer gara-gara gara-gara bukan karena kita pakar, tapi gara-gara saya mampu meyakinkan orang bahwa saya pakar. Nah, saya melihat di sini justru kalau kita juga mengikuti literatur tentang budaya populer itu kata lain dari budaya instan. Tadi mungkin sudah saya singgung ya. Kita tuh diajarkan jangan inilah, jangan mengikuti prosedur gitu. Kalau bisa kita cari celah-celah untuk menjadi populer. Nah, kalau setiap hari kita dibentuk dengan prinsip seperti itu, maka lama-lama apapun yang kita kerjakan melalui cara-cara instan. Contoh budaya instan di dalam pendidikan ya, budaya instan di dalam pendidikan kan nyontek. Nah, kalau dari kecil kita sudah dibiasakan nyontek, kita jadi pejabat nanti juga terbawa dengan budaya instan itu. Nyontek juga. Nyontek budaya populer gitu ya. Jadi saya rasa memang ini keinstanan. Jadi budaya instan itu kan budaya yang kita itu menghargai hal-hal yang populer, kemudian kita segera melupakannya karena kita menunggu yang lebih populer lagi. Kita dapat yang lebih populer lagi, kita segera lupakan untuk menunggu yang baru lagi. Nah, sehingga dari hari ke hari itu kita dikondisikan untuk nunggu gitu. Nunggu apa lagi? Nanti saya tiru. Muncul Mbah Marijan atau muncul Tukul dulu kan ya, di mana-mana kembali laptop itu menjadi bahasa sehari-hari kita niru. Kita menjadi pengekor kan ya. Nah, itulah yang diharapkan dalam budaya populer. Jadi sifat instan itu memang konstruksi ya, konstruksi sosial. Sehingga diperlukan mungkin satu proses lagi untuk katakanlah menanggalkan kita dari sifat instan itu supaya kita menjadi istiqomah kan ya. Kalau budaya instan budaya tidak istiqomah, karena tidak mau mengikuti ini prosedur ya, proses. Oke, saya kira begitu. Terima kasih, selamat malam, sama saya Tamrin. Kalau tadi dengar dari penjelasan Pak Yasraf tentang budaya tinggi dan budaya populer, ini seolah-olah bahwa dua hal ini harus bertentangan gitu. Padahal dalam prakteknya gitu kita melihat ada ruang-ruang kompromi gitu antara budaya tinggi dan budaya populer ini gitu. Kita tidak bisa memungkiri itu juga bahwa banyak kedalaman-kedalaman yang tergali itu dipicu oleh budaya populer gitu. Jadi menurut saya kita perlu melihat atau tidak bisa juga memukul rata bahwa praktek budaya populer ini semua sama seperti itu gitu. Contoh mungkin di negara kita seperti itu gitu, tapi bagaimana dengan di tempat lain? Karena seperti misalnya di Amerika ketika orang sudah bosan dengan tayangan televisi, ternyata channel seperti Discovery Channel itu bisa mendapatkan rating yang sangat tinggi gitu, karena kemudian audiens juga jenuh dengan
materi yang itu saja. Kalau dari penjelasan ini kan saya melihat bahwa audiens itu diposisikan seperti kalau dalam ilmu komunikasi itu teori jarum hipodermik, bahwa bisa disuntik dengan semua materi dan bisa dilumpuhkan dengan mudah. Padahal audiens juga punya perlawanan gitu terhadap kebanalan, terhadap konten seksualitas yang terlalu berlebihan gitu. Segala sesuatu yang berlebihan yang dibawa oleh budaya populer, saya pikir audiens juga punya kekuatan untuk melawan itu gitu. Dan banyak juga menurut saya cara-cara yang dibawa oleh budaya populer ini justru mengantarkan kita untuk memaknai kembali kedalaman-kedalaman dalam keseharian kita gitu. Dan misalnya saja tayangan opera gitu ya, menurut saya itu salah satu contoh betapa suksesnya pendekatan budaya populer bisa mengantarkan orang-orang untuk berpikir hal-hal yang lebih dalam. Atau misalnya contoh yang paling aktual, bagaimana kemudian Twitter itu yang dianggap sebagai media hanya berisi omongan-omongan yang tidak penting, tapi justru bisa menggalang solidaritas kemanusiaan ketika bencana alam terjadi gitu. Jadi menurut saya tidak bisa selalu dilihat secara bertentangan gitu, bahwa di tengah-tengahnya sebenarnya ada ruang-ruang kompromi loh, itu yang mungkin perlu dicari gitu. Itu mungkin yang dimaksud dengan ranah yang lain itu ya, yang Bapak maksud gitu. Jadi menurut saya tidak perlu selalu dipertentangkan gitu, karena sebenarnya kita juga bisa mencari wilayah